Gak ada laki-laki. Jadi, Janarka itu satu-satunya lelaki di dunia ini ya, Ma? Iya sayang, tapi ingat, kisah ini cuma dongeng. Tasya kenapa sih? Makan dong. Nggak lapar, Mah. Aku tak tahu awalnya bagaimana. Dosa apa yang sebenarnya aku perbuat? Kamu pikir dibebani tanggung jawab buat jagain kamu selama ini tuh gampang, ha? Enggak! Siapa suruh? Jangan sok ikut campur sama urusan pribadiku. Aku bisa kok urus hidupku sendiri. Dalam lemah ragaku, rapuh jiwaku, sirna harapku, terdiam dan terbelenggu melawan waktu. Kuatkan aku. Jangan pergi, Pa. Kamu gak kasihan sama anak-anak. Pa, Mama minta maaf kalau udah salah. Tolong jangan pergi, Pa. Pa, Papa, Mama mohon. Dan kau takkan pernah menghilang, takkan pernah terganti selamanya. Aku ingat sekarang. Itu yang membuat aku membenci laki-laki. Karena ayah pergi dan tak ada kabar selama ini. Hidup atau mati pun kita tak tahu. Dan Mama Stop! Jangan deket-deket. Ngapain kamu kesini? Ya mau ketemu kamu lah. Hah? Tahu dari mana emang? Tahu lah, kan kita dari dulu juga sering kesini. Dari pas kita pertama ketemu juga di sini. Masa? Gak inget tuh. Ih, yaudah deh, lagian juga aku kesini cuma mau nganter doang kok. Aku gak pesan makanan ya. Jangan sok tahu. Din, Din. Ngapain kamu bawa tuh bocil ke sini? Ya udah deh, aku tunggu di bawah ya. Bye.
Kak, pulang ya. Iya, ini juga mau pulang kok. Ngapain kamu bela-belain cari aku sampai sini? Dinda nggak enak sama kakak. Tadi pagi udah nampar kakak kayak gitu. Gak usah dipikirin. Lagian, aku abur juga bukan karena kamu kok. Kak, emang kemarin-kemarin kakak aneh. Tapi nggak tahu kenapa Dinda malah senang karena kita jadi jarang berantem. Kakak ada masalah apa sebenarnya? Mungkin Dinda bisa bantu? Kalau ada pun, kamu juga gak bakal bisa bantu kok. Emang benar kata kakak. Dinda emang adik manja yang nggak bisa apa-apa. Kapan aku ngomong kayak gitu? Dulu, waktu Dinda jatuh gara-gara nggak hati-hati, kakak bilang gitu. Pas Dinda minta tolong juga, kakak bilang gitu. Nggak bantuin Dinda, malah pergi. Adik sialan, jangan so apa-apa sendiri deh. Ada aku juga yang bisa bantuin kamu. Halah, sok baik. Dasar kakak durhaka. Sebenarnya Dinda juga iri sama kakak yang bisa mandiri, bisa apa-apa sendiri, nggak kayak Dinda. Aku gak sekejam itu kalau jadi kakak. Iya, kakak suka gitu. Dinda, Iya kak, aku pernah janjiin sesuatu sama kamu gak? pernah nggak ya? Oh iya, pernah. Katanya kakak mau ajakin Dinda keliling-keliling Dieng. Tapi ditungguin dari tahun kemarin, kakak malah sibuk sendiri terus. Ya udah yuk ikut. Tasya, Ya, pulang ya. iya, ini juga mau pulang habis ini. Yeay, udah nggak aneh lagi kayak kemarin. Kalian berdua yang aneh. Iya, aku yang aneh. Ya udah yuk pulang ah. Tasnya jangan lupa. Ya, yeay. Mama, maafin Tasya ya. Gak sepantasnya Tasya tadi ngomong kayak gitu ke Mama. Udah nggak apa-apa. Kalian berdua udah makan? Kalau belum, makan sama Mama yuk. Memang aku tersesat. Tapi ini keluargaku. Keluarga baru, dan aku bersyukur punya Dinda sebagai adik baruku. Semoga kedekatan ini membuat suasana dingin di rumah menjadi hangat. Terima kasih Tuhan.
Apa, Mah? Enggak kok. Seneng aja lihat anak mama sekarang rajin, nggak murung-murung lagi. Mama, bisa aja deh. Gimana sayang? Udah tahu cara balik ke dunia kamu? Pasti bingung ya? Tasya, seorang ibu pasti tahu apa yang dirasakan anaknya. Ya walaupun nggak 100% sih, beberapa doang. Waktu Tasya bilang kakak, Kak Nanda, Mama tahu betul Tasya nggak bohong kok. Maaf kalau Mama lancang. Tapi abis kamu tidur, Mama sering ngecek kamu buat mastiin Tasya bener-bener gak apa-apa. Karena jujur, Mama khawatir sama kamu. Waktu itu, Mama lihat kamu nulis di diary kamu. Ya, Mama pengen tahu kamu nulis apa aja, tentang apa. Dan waktu Mama baca, tulisannya itu nggak kayak Tasya yang Mama kenal. Mau tahu apa yang habis itu terjadi? Mama simpan aja buku dari kamu, nggak Mama apa-apain. Selang beberapa hari, Mama pengen buka buku dari kamu lagi, pengen baca buat mastiin ini beneran nggak sih? Waktu dibaca, muncul tulisan kayak tulisan Tasya yang Mama kenal. Mama kaget sih, bingung, nggak tahu mau bilang apa juga. Makasih ya sayang, kamu udah mau akur sama adik kamu. Siapapun kamu, dari manapun kamu, Tasya akan selalu menjadi anaknya Mama. Dimanapun itu. Love you, Ma. Udah, gak usah nangis. Gimana kalau kamu cerita dunia kamu tuh kayak gimana? Ayo. Oh, jadi setelah kamu bangun tidur itu ya? Iya, Mah. Tapi nggak apa-apa kok. Tasya udah bisa nerima. Ya udah, baguslah. Udah, Mah. Tasya aja yang bukain. Mama istirahat aja di kamar Tasya. Udah, makasih ya sayang. Iya, Mah.
Gimana ramalan aku? Bener kan? Aku boleh pulang nggak? Pulang. Kan aku bilang, kalau ramalanku benar, kamu harus bayar ya. Tapi tenang. Kamu udah bayar lunas kok. Sabet apaan sih kamu nih? Udah diem. Lagi kangen tau. Sama. Gak berantem 6 bulan. Gak enak juga ya. Selamat datang kembali. Matahari, bangunkanlah aku dari tidur panjang. Terangilah luka di hatiku yang begitu dalam. Saat kita dalam kesulitan, kita punya dua pilihan. Pasrah dan meratapinya, atau bangkit dan menghadapinya. Matahari, bangunkanlah aku dari tidur panjang. Terangilah luka di hatiku yang begitu dalam. Makasih ya Tasya yang lain. Kamu membuat suasana di rumah ini menjadi lebih indah. Semoga saat kamu kembali, kamu merasakan hal yang sama juga. Ya begitulah, biarlah semua berjalan apa adanya, berlalu dengan semestinya, dan berakhir dengan seharusnya. Jalan panjang yang ku lalui kini semakin memudar, melewati hitam putih dunia yang fana. Namaku Janarka. Kalian mengira aku moksa ke surga kan? Tidak. Aku moksa menyatu dengan alam. Alam yang kalian sendiri pun tak tahu seluas apa. Percayalah, aku akan menemui kalian satu persatu untuk memberikan keajaiban. Sampai jumpa. Ia